Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus UKM Respon, ada panitia dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis kajian Muslim yang ini adalah pertemuan kedua. Jadi Selasa yang lalu libur, Selasa sebelumnya kita isi, dan alhamdulillah Selasa sekarang ini kita laksanakan pengajian bersama. Tentu dengan sepenuh harapan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan majelis ini majelis yang bawa manfaat, memberikan kebaikan, menjadi sebab di mana kita memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mulia juga kedua orang tua kita karena kita berada di jalan kemuliaannya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menjadikan kita lebih baik. Yang sedang ada masalah, semoga segera dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini sakit, semoga dikasih kesembuhan oleh Allah. Yang hidupnya dalam kesulitan, semoga dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua sehat walafiat dalam keridhaannya. Amin Allahumma amin. Ini suaranya bisa didengar? Ada di para mahasiswa yang dirahmati Allah. Ada dua perkara yang sesungguhnya itu sangatlah kita butuhkan. Dan keduanya itu merupakan nikmat Allah yang besar. Yang pertama adalah nikmat iman. Yang kedua adalah nikmat pemikiran. Sesuai dengan tema kita, jadi kita batasi pada dua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat iman, yang kedua adalah nikmat pemikiran. Tema pengajiannya tahu, menjaga iman di tengah ragam pemikiran. Ya, menjaga iman di tengah ragam pemikiran. Ketahui oleh kita bahwa dua-duanya memang kita perlukan. Iman sangat diperlukan, pemikiran juga sangat diperlukan. Maka ciri orang yang cerdik pandai itu harus memiliki keduanya, ya, memiliki iman, ya, memiliki pemikiran. Nah, kedua nikmat ini tidak bisa dipisah-pisah, ya. Yang pasti iman di atas segala-galanya. Di bawah itu ada pemikiran. Sehingga pemikiran itu harus ada dalam diri kita, dan itu harus, ya, dikendalikan oleh iman. Sebab kalau tidak dikendalikan oleh iman, nanti pemikirannya pasti akan dikendalikan oleh hawa nafsu, dan itu berbahaya. Jadi iman itu pengendali utama dalam hidup kita, mengendalikan apa saja, mengendalikan pembicaraan, mengendalikan perilaku, dan tidak kalah pentingnya juga mengendalikan pemikiran. Jadi pemikiran yang tidak didasari dengan iman itu akan menjadi sangatlah berbahaya. Demikian juga dengan iman, kalau tidak ada pemikiran, maka seringkali itu juga menjadi iman yang stagnan. Jadi dua-duanya diperlukan. Bisa difahami. Jadi, ya Allah, saya minta kepadamu iman, saya minta kepadamu pemikiran. Karena dua-duanya diperlukan dalam kehidupan kita.
Nah, hanya saja saya akan berikan beberapa produk pemikiran manusia yang kalau tidak dilandasi dengan iman yang benar, maka itu sangat berbahaya. Di dalam kehidupan manusia ini ya, itu ada banyak sekali pemikiran. Yang pertama ya, saya sebut, dan ini pasti nanti kita akan mengerti bahwa oh, kira-kira saya ini berada di posisi mana ya. Mudah-mudahan kita berada di posisi yang berpikiran, tapi lebih dari itu adalah beriman. Jadi punya pikiran tapi dasarnya adalah iman. Pemikiran yang pertama yang berkembang dan banyak sekali pengikutnya, terutama di dunia barat ya, baik itu di kampus-kampus ataupun di tempat-tempat yang lain secara umum, namanya ada pemikiran sekuler. Pemikiran sekuler. Jadi itu produk pemikiran manusia ya. Nanti kita akan menilai mana yang sesuai dengan kita, mana yang tidak sesuai dengan. Jadi dunia sekarang ini sedang dilanda oleh hujan badai ya, yang namanya pemikiran sekuler. Mungkin kalau kita di Polinema, barangkali pemikiran sekuler ini tidak begitu dirasakan. Tapi secara umum mahasiswa di berbagai belahan dunia itu mengalami hal-hal yang demikian. Apa pemikiran sekuler itu? Atau kemudian dikatakan paham ini sebagai sekulerisme ya, sekulerisme itu adalah paham sekuler, di mana orang memisahkan antara sesuatu yang berhubungan dengan agama ya, dan sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Jadi terpisah dua hal ini. Jadi dan mereka pandang bahwa agama itu urusan pribadi. Mau beragama, mau tidak, mau taat, mau tidak, itu urusan pribadi orang masing-masing. Ya. Kalau misalnya urusan kuliah ya jangan bawa-bawa agama. Ya. Urusan rumah tangga ya jangan bawa-bawa agama. Urusan bermasyarakat jangan bawa-bawa agama, karena agama itu sangat individual sifatnya dan itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Dan umumnya ya, karena pribadi itu urusan masing-masing, maka orang lebih mengutamakan pada bagaimana orang bisa mendapatkan keberhasilan dunia tanpa sedikit pun orang itu memperhatikan urusan agama. Nah, itu namanya pandangan memisahkan ya, memisahkan. Jadi dipisah dengan garis tebal misalnya ya. Urusan agama sendiri, urusan urusan dunia sendiri, dan tidak boleh masuk urusan dunia, jangan dimasuki urusan agama. Demikian juga jangan urusan agama dimasuki urusan dunia. Dalam perkembangannya, maka orang-orang sekuler ini seringkali sudah tidak lagi kenal dengan agama. Dan itu yang terjadi di berbagai belahan dunia, mungkin juga sebagian ada di masyarakat kampus kita. Itu yang pertama. Yang kedua ada pemikiran ini ya, hasil produk manusia juga ya. Jadi kalau tadi itu agama itu berisah dengan dunia, kemudian ada pemikiran namanya pemikiran fundamentalisme, fundamental ya. Jadi fundamental itu cara berpikir orang itu agama sentris dan cenderung orang itu mengabaikan yang lain-lain ya. Jadi urusan agama itu tidak, urusan dunia tidak perlu ya, dan pokoknya agama. Jadi bahkan hal-hal yang sifatnya mungkin perkembangan zaman ini yang dianggap itu tidak sesuai dengan agama, maka itu sudah dibuang-buang jauh, pokoknya tidak mau sama sekali. Ini juga ada ya, pemikiran seperti itu. Jadi pemikiran fundamental
kehidupan dan tidak mau yang lain-lain, ya. Jadi anti modernisasi, ya. Tidak pernah ada sesuatu yang dimana mereka meskipun hidup di zaman modern, tapi mereka berpikirnya bukan berpikir modern, tetap berpikir klasik, ya, tanpa ada upaya bagaimana mengkompromikan antara sesuatu yang modern itu kemudian diwarnai dengan nilai-nilai agama, ya. Itu pemikiran yang fundamental. Kemudian yang ketiga, ada pemikiran liberal, ya, liberal. Kalau liberal itu ya rono ya rene, ya. Jadi agama itu ya seperti inilah, pokoknya semuanya baik kan gitu, ya. Ini pilih itu, semuanya baik, ya. Masing-masing juga ada bagiannya. Itu cenderung liberal. Liberal itu biasanya secara individual, ya, memahami bahwa agama itu semuanya baik, bahkan tidak sedikit mereka juga mengatakan agama itu ya semuanya benar, ya. Agama itu semuanya benar. Sehingga seringkali dalam kelompok liberal ini, ya, itu mereka di dalam memahami agama itu lebih kepada sesuatu yang sesuai dengan pikirannya berarti diambil, yang tidak sesuai ya tidak diambil, sesuai dengan apa yang dibayangkan, yang dipikirkan. Jadi produk-produk pemikirannya yang kiranya sesuai ya diambil, yang tidak sesuai ya tidak diambil. Dan cenderung orang seperti ini kebablasan karena dalam pemikiran liberal itu tidak ada sekat, ya, tidak ada sekat, semuanya dianggap sama. Hampir sama dengan liberal ada namanya kelompok plural, pluralisme. Jadi pluralisme itu hampir sama dengan yang liberal tadi itu, hanya bedanya kalau liberal itu lebih kepada sifat individual yang dominan, kalau plural itu adalah lebih bersifat kelompok, ya, meskipun ada faktor individual juga, tetapi lebih kepada sifat kelompok. Jadi pluralisme itu juga banyak dikembangkan. Sekarang juga banyak, ya. Terima kasih. Ya, itu kelompok pluralisme itu banyak yang mencoba memahamkan, ya, bahwa hidup ini karena bersama, ya, memang harus sama, ya. Jadi sehingga kalau ibaratnya itu kalau misalnya ada kalau mereka hari raya, kenapa kita tidak membersamai mereka? Kalau kita lagi hari raya, mereka, ya, kenapa mereka tidak membersamai kita? Nah, seperti itu namanya pluralisme. Sudah berapa tadi? Pertama tadi apa? Sekularisme, fundamentalisme, liberalisme, kemudian apa? Pluralisme. Nah, yang kelima ini namanya ada kelompok pemikiran teokrasi. Apa itu? Teokrasi. Teokrasi itu adalah suatu pemikiran, ya, di mana agama dan dunia itu harus terintegrasikan sedemikian rupa. Dunia butuh agama, agama juga butuh dunia. Jadi teokrasi adalah sebuah pemikiran di mana kita menata apa saja harus dengan agama, dan, ya, menata dunia ini harus dengan menata agama juga harus dengan kekuatan. Itu namanya teokrasi. Nah, kalau saya tanya kira-kira pemikiran kita sebagai seorang muslim kira-kira lebih cenderung kemana? Yang mana? Yang mana? Ya. Yang mana? Yang mana? Yang sekuler? Yang fundamental? Terus enggak modern plus, pokoknya agama itu tidak bisa ditafsirkan dengan bahasa modern, pokoknya agama sudah agama.
atau yang liberal? Contoh apa liberal dalam kehidupan kampus kita? Ada yang tahu nggak contoh? Contoh kehidupan kampus itu? Contoh apa? Contoh apa? Kalau di kehidupan kampus mungkin pernah kita jumpai. Ada yang bisa berikan contoh? Kalau di kampus kita misalnya, pemikiran liberal itu pemikiran yang namanya liberal ya, bebas kan ya, bebas. Ya, pemikiran bebas. Termasuk juga menafsirkan agama itu juga secara bebas. Ya, itu namanya pemikiran liberal. Kemudian plural tadi itu bebas juga, tapi sifatnya kelompokan. Kalau liberal tadi sifatnya lebih kepada individu. Lebih kemana? Nah, sebelum saya sampaikan lebih materi lebih lanjut ya. Memang kadang-kadang tanpa kita pungkiri ya, ada orang Muslim itu arahnya itu kepada sekuler, itu ada juga. Ya. Ya, masa Muslim yang model sekuler itu juga ada. Ya. Ya. Biasanya kalau seperti itu ya, diajak sholat itu sholat yang urusan pribadi-pribadi lah, melo-melo kan gitu biasanya. Ya. Itu sudah urusan masing-masing. Ya. Iya. Kadang kita berpikir ini hak saudara ini Islam atau tidak, kadang-kadang susah. Karena semua produk pemikiran itu semuanya serba tidak terkait dengan masalah agama, meskipun dia seorang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian mahasiswa punya ini juga arahnya kepada fundamental ini. Ya, tidak bisa kita pungkiri. Dan juga tidak bisa kita pungkiri juga sebagian mahasiswa juga ada yang cara berpikirnya adalah berpikir liberal. Sama juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sebagian mahasiswa ini ya, secara kelompokan kolonial itu arah berpikirnya adalah majmuk atau plural tadi. Ya, konjone tak grupe tadi melok kono kaya ini ya melok sing kono kok kaya ini yo melok kan gitu ya. Nah, itu namanya plural, pemikiran yang macam. Dan tentu saja tidak menutup kemungkinan, dan bahkan saya juga masih yakin bahwa pemikiran teokrasi ya, yang mendasari kehidupan ini atas dasar agama, sebagaimana juga dia mendasari dan mengembangkan agamanya atas dasar kenyataan-kenyataan kehidupan dunia ya. Maka itu juga tidak sedikit yang seperti ini. Dan kalau saya boleh berdoa, mudah-mudahan yang paling banyak di antara mahasiswa ini adalah yang keberapa ya? Yang kelima, mengatur kehidupan ini dengan agama, dan agama jangan pernah dipisahkan dengan urusan agama. Nah, tapi itu juga butuh latihan, butuh bukti sekarang. Ya, sekarang saya tanya misalnya, coba sekarang kalau hari ini kita mau atau besok mau ujian, ya kita besok ini contoh sederhana ya. Besok mau kuis. Apa yang dilakukan oleh orang yang punya pandangan teokrasi ini? Kira-kira apa yang dilakukan? Nah, kemudian, ya, saya tunjukkan ya, atau belum saya tunjukkan dulu. Apa? Ya, belajar sambil Jadi mau tak tunjukkan sesuatu yang lebih baik ya, barangkali ini bisa menjadi juga pelajaran. Jadi kalau kita mengintegrasikan, punya pandangan integrasi agama tidak bisa dipisahkan ya dengan kehidupan kita, maka kita melakukan apa saja
Jangan pernah meninggalkan Allah dalam kehidupan kita, karena Allah adalah Tuhan kita. Jadi kalau kita punya masalah, misalnya dalam anggaplah bukan masalah, besok mau ujian, ya mau ujian, berarti dia harus mempersiapkan. Ya. Setidaknya malam itu atau sore itu dia mengambil air wudhu misalnya. Kalaupun sempat dia berdoa atau kalaupun sempat dia sholat 2 rakaat, namanya sholat hajat, ya hajat itu minta kepada Allah sesuai dengan hajatnya. Ya Allah, saya besok ujian, ya berikan saya sehat ya Allah, berikan saya kemampuan ya Allah, berikan saya kemudahan. Setidak-tidaknya kalau tidak sholat 2 rakaat sholat hajat, maka dia akan setidak-tidaknya itu dia akan berdoa seperti itu, ya. Atau mau melakukan amaliyah, oh saya tak ngaji dulu misalnya, ya, mencari keberkahan, ya, dari Al-Quran agar besok kita dikasih cahaya yang terang oleh Allah, pikiran kita, hati kita, sehingga kita bisa mengerjakan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, kalau kita sudah sholat hajat misalnya, atau kita sudah berdoa, apa? Pasti menyiapkan materinya kan? Belajar dengan cara yang baik. Belajar dengan cara yang baik, diiringi dengan doa misalnya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, ya, tambahkan ilmu dan berikan saya pemahaman, ya, untuk bisa memahami apa yang diajar, apa yang sedang kita pelajari. Nah, setelah belajar, sudah coba, kalau itu soal ya pasti akan mencoba soalnya. Selanjutnya dia akan berusaha untuk tawakal. Ya Allah, saya sudah belajar, ya, selebihnya saya berserah kepada-Mu ya Allah. Dan sampailah kemudian besok hari kita datang ke kampus, kita berangkat dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, mencari ilmu, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita duduk juga pokoknya kita duduk bismillah, saya duduk di tempat ini. Tidak punya prinsip, posisi adalah, ada nggak punya prinsip? Posisi adalah apa? Posisi menentukan apa? Posisi menentukan apa? Enggak, kalau saya kan sering lihat mahasiswa tuh kalau mau ujian tuh lari betul-betul berusaha nyari posisi. Apa itu? Posisi menentukan? Enggak pernah dengar ya? Saya sering dengar, saya tuh dosennya sering dengar kok. Posisi menentukan? Prestasi. Pas duduk di sebelah konconya sing pinter, nanti nilainya ikut baik. Itu namanya posisi menentukan prestasi. Tidak usah berpikir duduk dengan siapapun. Karena kenapa? Karena orang yang beriman itu dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia sudah berdoa, gitu. Apalagi dia sudah berdoa, sudah belajar dengan baik, sudah menyiapkan dengan baik. Sudah mengerjakan, kerjakan. Kemudian sangat menjaga, karena ujian itu juga butuh kejujuran. Ya, dia akan mengerjakan ujian itu dengan sejujur-jujurnya. Dulu saya S1 itu saya kuliah di ITB. Saya adalah alumni Teknik Mesin. Nah, sebelum ujian ini saya tidak tahu apakah sekarang masih seperti itu. Mahasiswa harus menandatangani sebuah perjanjian, menandatangani pernyataan. Ya, saya berjanji untuk mengerjakan ujian ini dengan jujur. Itu perjanjian. Disitulah kita meletakkan tanda tangan kita ini. Semua mahasiswa wajib ya menandatangani pernyataan. Saya berjanji mengerjakan ujian ini dengan jujur. Semua. Kalau kita kemudian berusaha untuk sejujur-jujurnya di dalam dan kita sangat
khawatir kalau kita tidak jujur pada saat ujian, apalagi sampai nyampe dan seterusnya. Karena kita yakin bahwa kejujuran itu suatu kemujuran, bukan kejujuran suatu kehancuran. Karena seringkali kan kita berpikir bahwa jujur hancur, kan gitu ya. Itu bukan kamu seorang muslim, ya. Jujur, mujur, walaupun seakan-akan sepertinya hancur, tapi yakinlah bahwa Allah itu berpihak kepada orang yang jujur. Nah, selanjutnya kita selesaikan ujian itu, kita membaca. Kalau tadi waktu ujian baca bismillah, kita selesaikan membaca alhamdulillah, ya Allah saya sudah ujian, alhamdulillah Engkau memberikan pertolongan. Selanjutnya saya serahkan kepadamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya serahkan sepenuhnya kepada. Nah, kalau seperti itu anak-anak sekalian, Masya Allah, kita ini luar biasa. Ya, kita ini luar biasa. Bagaimana kita mencoba menggiring semua perjalanan hidup kita, sampai bahkan kita urusan ujian saja, ya, itu kita tidak melepaskan, tidak melupakan Allah dalam kehidupan kita. Itu tandanya bahwa kita tidak memisahkan seluruh hajat kita ini dengan urusan agama. Karena demikianlah panduannya. Mengapa tadi kok kemudian kita sebut syukja itu orang sholat atau setidaknya berdoa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Saya lupa itu. Ingat surat Al-Baqarah tapi lupa ayatnya nomor berapa. Nanti bisa dicari sendiri. Dan jadikan sabar serta sholat itu sebagai penolongmu, ya. Sebagai penolongmu. Tadi kita sudah sholat, sudah sudah belajar. Kemudian kita juga sabar. Orang belajar itu pasti butuh sabar lah. Kalau enggak ada kesabaran, bagaimana orang bisa belajar? Gitu. Yang lain sudah tidur, yang lain keluar, kita belajar menahan diri, sabar menahan diri supaya kita tetap bisa belajar. Itu memang belajar butuh kesabaran, tidak mungkin sekali nyoba. Saya sering bilang pada mahasiswa di tempat saya itu, belajar, apalagi seperti saya ini mengajar mekanika teknik kalau di mesin. Jangan belajar mekanika teknik itu hanya membaca, ya. Jadi fahami konsepnya dengan cara kita membaca, mempelajari. Setelah itu fahami contoh soalnya, ya. Coba contoh soalnya itu, coba tanpa melihat jawabannya. Kemudian coba soalnya, ya. Bila perlu kalau setelah itu kita belum yakin, coba kita buat sendiri soal seperti yang mungkin kita mampu untuk mengerjakan. Kalau seperti itu baru namanya belajar. Seringkali kan tidak begitu, ya. Nggak ada kesabaran sama sekali belajar. Baru buka gini sudah keganggu yang lain kan? Ya apa saja yang mau dibantu kita ini. Sehingga kita tutup udah. Belum dibaca, belum, apalagi sampai dipelajari, sampai difahami. Yang terjadi seperti itu, ya. Yang terjadi seperti itu. Jadi suruh nyatet. Kenapa dituntut mahasiswa itu suruh nyatet dengan baik, dengan rapi, ya? Itu harapannya bisa dipakai untuk belajar lebih baik. Nah, ya, kalau kita sudah mempersiapkan dengan penuh kesabaran, apalagi didahului dengan doa, dan besoknya juga tetap berdoa dengan kesungguhan kita mengerjakan, selanjutnya kita berserah diri kepada Allah, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, yang sering terjadi seperti apa yang sering terjadi? Yang sering kita lakukan bagaimana? Ya. Apakah seperti itu? Semoga bisa seperti itu. Jadi kuliah, tugas itu sesuatu yang indah kita lakukan, nyaman rasanya. Kenapa? Karena kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Dan ciri orang mukmin itu dalam hidupnya, dalam perkara apapun itu selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Sebelum kita berpikir pada yang lain-lain itu, kita melibatkan, ya Allah, aku adalah hamba-Mu, ya. Aku butuh kepadamu ya Allah. Karena kebutuhan kita kepada Allah itu di setiap nafas kita. Kebutuhan kita kepada Allah itu di setiap bersitan hati kita. Dan kebutuhan kita kepada Allah itu bahkan juga di setiap kedipan mata kita. Itu kita selalu butuh Allah,
Allah, butuh Allah, butuh Allah dan butuh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, bersyukurlah kita dikasih oleh Allah dengan iman, ya, dengan iman. Karena iman itu anugerah yang sangat besar. Ya, di dalam satu hadis Rasulullah diriwayatkan bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara yang dimana dua perkara ini tidak ada satupun yang menyamai keutamaannya. Ada dua perkara yang dimana ya tidak ada satupun yang menyamai ya kebaikan ya dari dua perkara ini. Apa yang pertama? Al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Itu perkara yang sangat utama dalam hidup ini. Kemudian yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin. Itu perkara yang kedua adalah di mana kita mampu, kita bisa berbuat kebaikan kepada siapapun, utamanya kepada sesama muslim. Ya, berbuat kebaikan. Jadi ketika orang itu punya iman dan kemudian orang itu berusaha untuk bisa berbuat kebaikan, maka sungguh orang itu dikasih anugerah Allah, anugerah yang sangat besar, dan tidak ada kebaikan apapun yang bisa menandingi dari itu. Hanya kemudian iman yang dikasihkan oleh Allah sebagai anugerah besar ini juga butuh nutrisi, ya, butuh nutrisi, ya, butuh suntikan, butuh vitamin, agar iman itu juga ada di dalam hati kita, dan tidak hanya ada di dalam hati kita, tapi juga iman itu ada dalam pemikiran kita. Iman itu juga ada di dalam ucapan kita, dan bahkan iman itu juga ada di dalam tindakan kita. Itu namanya orang mengintegrasikan seluruh tatanan kehidupan dunia kita jalani dengan cahaya iman, dan itu pastinya yang sangat kita harapkan sebagai seorang muslim. Sehingga tadi digambarkan, bahkan mau ujian itu loh, dia tidak meninggalkan Allah. Mau makan juga tidak meninggalkan Allah. Mau bepergian keluar rumah juga tidak meninggalkan Allah, karena ada doa Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Gitu. Mau tidur juga tidak meninggalkan Allah. Bismillah gimana? Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika. Bangun tidur juga tidak. Ya, sebelum kita melakukan apapun, bangun tidur lalu kita membaca doa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau ke jeding itu loh orang itu, ya. Tidak kehilangan Allah. Keluar dari jeding tidak kehilangan Allah. Mau masuk masjid tidak kehilangan Allah. Mau keluar dari masjid tidak kehilangan Allah. Ya, dengan cara apa kita? Dengan cara setidaknya mau masuk masjid ada doa saat kita masuki masjid. Saat kita keluar ada doa saat kita keluar dari masjid. Siapa yang bisa doa masuk masjid? Ada yang bisa? Ada yang bisa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwaab. Doa keluar masjid. Nanti diamalkan ya. Nah yang begitu itu jadi perlu kita, ya Allah, agar hidup ini tidak pernah jauh, tidak pernah terpisah dari Allah. Ya. Jadi nikmat iman itu harus ada nutrisinya, harus disiram. Kita pengajian, kita baca Quran, kita zikir, itu semuanya adalah nutrisi bagi iman kita, agar iman itu selalu tampil dimanapun kita berada. Ya, saat kita berbuat maksiat juga harus, saat kita terjebak pada perbuatan maksiat harus ada iman. Ya Allah, ini dosa ya Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah. Ya Allah maafkan. Itu tandanya bahwa orang itu masih punya iman. Saat taat juga harus ada iman supaya kita tidak sombong pada saat taat, ya. Kemudian kita sombong dengan ketaatan
berarti orang itu kehilangan iman meskipun orang itu secara zahir dia taat. Sampai ada doa itu begini sekalian. Ini sebentar lagi ya, saya tutup pengajian dengan doa. Ada doa yang sangat indah. Bunyinya seperti ini. Allahumma inni as'aluka sihatan fi iman wa imanan fi husnil khuluq wa najahan yatba'u falah wa rahmatan minka wa afiatan wa maghfiratan minka wa ridwana. Allahumma inni as'aluka sihatan fi iman. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah iman yang sehat. Iman yang sehat, bukan iman yang tidak terurus. Karena sebagaimana badan sehat ini juga butuh diurus, maka iman yang sehat adalah juga iman yang diurus oleh kita, yang dikasih nutrisi, dikasih vitamin, gitu ya, supaya tetap terjaga iman. Aku minta kepadamu ya Allah iman yang sehat, yaitu iman yang bisa melahirkan akhlak yang baik. Ya, berarti iman itu punya kekuatan dahsyat untuk bisa menjadikan orang itu punya akhlak yang baik. Karena ada kalanya orang itu seperti berakhlak dengan akhlak yang baik, tapi karena ada maunya, itu namanya pencitraan namanya. Dia sedang mencitrakan diri seakan-akan dia berakhlak yang baik. Itu bukan akhlak. Akhlak yang baik itu harus muncul dari kekuatan iman. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka sihatan fi iman wa imanan fi husni khuluq. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang bisa melahirkan akhlak yang baik. Wa najahan yatba'u falah. Aku juga minta kepadamu ya Allah kesuksesan hidup yang membawa keberuntungan. Ya, kesuksesan yang membawa keberuntungan, karena tidak semua kesuksesan itu nanti ujungnya adalah beruntung. Ada orang yang awalnya sukses tapi akhirnya buntu. Ya, itu di antara doa. Wa rahmatan minka, aku juga minta rahmat padamu ya Allah. Wa afiatan, aku juga minta keselamatan darimu. Jadi Allahumma inni as'aluka sihatan fi iman wa imanan fi husnil khuluq wa najahan min al-falaq wa rahmatan minka wa afiatan wa maghfiratan minka. Aku juga minta ampunanmu wa ridwana, aku juga minta keridhaan. Coba kalau kita setiap hari berdoa seperti itu, Masya Allah ya. Ya Allah, berikan saya iman yang sehat, ya, iman yang kuat, iman yang bisa melahirkan akhlak yang baik ya. Berikan kepada kami ya Allah kesuksesan dalam kehidupan yang ujungnya adalah keberuntungan hidup. Ya Allah, berikan saya rahmat, berikan saya keselamatan, berikan saya ampunan, dan berikan saya keridhaan. Tadi artinya doa tadi. Ya. Ya Allah, berikan saya iman yang sehat, iman yang bisa melahirkan akhlak yang baik. Berikan saya kesuksesan yang ujungnya adalah keberuntungan. Berikan saya rahmat ya Allah, berikan saya afiat, afiat itu keselamatan. Berikan saya juga maghfirah, ampunan, dan beri pula saya Allah keridhaan dalam kehidupan ini. Itu doa. Berarti iman yang kita punya ini harus melahirkan yang tadi itu, yang ada dalam setiap nafas kita, ada di dalam setiap bersisa hati kita, ada dalam setiap kedipan mata kita, ada juga di dalam lidah kita, ada juga di dalam seluruh perbuatan kita. Itu iman yang kita mohonkan kepada Allah. Anak-anakku sekalian, semoga seluruh apa yang kita lakukan ini terus ya terjaga dengan iman. Jangan sampai kita melepaskan dari iman. Apalagi nanti kalau sudah menganggap agama tidak penting gitu ya, nanti kita akan menjadi orang yang sekuler ya. Apalagi nanti kalau menjadi agama itu urusannya pribadi, terserahlah mau gimana, nanti kita akan menjadi orang yang liberal, dan itu juga tidak baik ya. Pastikan bahwa agama itu adalah kehidupan, dan kehidupan itu butuh agama, agama itu ada dalam kehidupan kita. Integrasi antara agama dengan kehidupan, dua yang tidak bisa
dipisahkan. Artinya selama kita hidup ini kita tetap butuh agama dimanapun dan kapanpun. Saya kira itu pengajian kita. Silakan kalau ada hal-hal yang barangkali mau ditanyakan. Bagaimana kita menyikapi ya hidup di tengah keragaman pemikiran, ya. Jangan sampai kita, sekali lagi, jangan sampai kita terseret pada magnet sekularisasi, atau sekularisme. Jangan sampai kita juga terjatuh kepada liberalisme, ya. Kita jadikan teokrasi kehidupan kita ada dalam agama kita, dan agama itu ada dalam kehidupan kita. Bersama kita melangkah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terlalu fundamental itu sampai tidak mau dunia sama sekali juga kalau bisa jangan, karena kita nanti akan kegerus dengan kehidupan zaman. Ya, kita tetap ya jadi fundamental dalam arti ya kalau akidah dan seterusnya itu punya wajib kita mau, ya. Tapi dalam hal-hal peranata sosial kehidupan kita memang tidak bisa terlepas dari kondisi karena kita hidup di zaman yang sekarang, bukan di zaman dahulu kala. Demikian. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh, pakai ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Ustaz Fianfis SPMT atas penyampaian materi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, saya ulangi, selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, mohon dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Oke, dari peserta yang putra, baik, sudah ada yang angkat tangan, persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa tantangan terbesar dalam berjalan di lingkungan kampus? Apa deh? Apa tantangan terbesar dalam menjalankan iman di lingkungan kampus? Oh ya. Gimana deh? Apa tantangan terbesar kita dalam menjaga iman di tengah tantangan di lingkungan kampus? Pertama pastinya adalah tantangan itu berasal dari diri kita sendiri, ya. Tantangan dari diri kita sendiri adalah kelemahan diri kita. Jadi lemahnya diri kita karena pertama adalah lemahnya agama, karena biasanya kita terus terang belajar agama itu sampai apa? Sampai SD, ya. Kita ikuti TPI, selanjutnya SMP sudah jauh, ya. SMA sudah jauh, ya. Kemudian apalagi kuliah, ya. Sementara iman itu butuh yang namanya apa tadi itu? Nutrisi tadi itu, pembinaan. Lah kalau tidak iman, maka iman, posisi iman itu akan dikendalikan, akan dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kalau orang itu dasar hidupnya adalah hawa nafsunya, maka sangat mudah orang itu kena pergaulan. Apa namanya? Kena salah Saya ambil contoh. Kemarin saya tidak menceritakan nama mahasiswa ini. Ada mahasiswa pada saya, Pak, saya minta tolong. Kenapa gitu? Saya ini Pak sekarang ini tidak bisa mengendalikan apa namanya
apa ya, sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelum saya ke Malang ini katanya. Ya. Kemudian loh apa yang di saya terjebak pada judi online. Judi, mudah-mudahan ini tidak ada ya. Nah, masalahnya Pak, untuk judi online itu uang saya tidak ada, sudah habis dan saya terjerat pinjaman online. Bayangkan. Saya kaget, loh kok bisa begitu, Dek? Ya Pak, saya melakukan pergaulan yang keliru selama saya di Malang. Loh, apa banyak teman-teman seperti itu? Banyak Pak. Anak Polinema ada Pak. Tapi yang mahasiswa yang lain juga. Berarti sesungguhnya ya orang itu bisa menjadi seperti tadi itu sampai dia keikut temannya dan seterusnya itu karena imannya sangat rapuh. Ya, kalau iman rapuh maka pasti akan diisi oleh yang lain, yaitu hawa nafsu tadi itu, keinginan ini, keinginan itu, dan ketahuilah bahwa hawa nafsu itu sering tidak kompromi dengan kebaikan kita. Inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahimar rabbi. Hawa nafsu itu cenderung mengarah kepada berbuat buruk. Bayangkan anak-anak yang dari desanya tidak pernah sama sekali masih rajin sholat, ya, masih rajin sholat, masih masih rajin ngaji. Tiba-tiba di Malang, ya, sudah tidak pernah ketemu pengajian lagi, sudah sholatnya juga sudah bolong-bolong, ketemu sama teman yang begitu. Ya. Sehingga tantangan apa yang paling berat? Yang pasti dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah pasti dari pengaruh teman. Maka berusahalah untuk mencari teman yang baik. Saya pernah bercerita bagaimana teman yang baik itu. Teman itu ada 4. Ada teman itu seperti makanan yang selalu kita butuhkan dan itu pastinya penuh dengan vitamin dan nutrisi. Tapi juga ada teman itu seperti obat yang manakala kita ada malesnya, ketemu dia jadi semangat lagi. Teman seperti obat. Tapi juga tidak sedikit teman itu seperti penyakit. Ya, dulu saya rajin, sejak berteman dengan dia saya jadi malas. Itu namanya penyakit. Dan wa'iyadzubillah, ada sebagian teman itu seperti racun yang sangat mematikan dan membahayakan. Maka berhati-hatilah. Jadi tantangan yang pertama adalah diri kita sendiri, tantangan yang kedua adalah teman, dan tantangan yang ketiga pasti adalah lingkungan secara umum, karena sekarang lingkungan itu bukan global, ya. Di internet itu namanya lingkungan dunia maya. Boleh jadi itu bukan teman kita, tapi kita masuk di dalamnya. Itu namanya tantangan dunia maya, dan itu tantangan lingkungan global. Karena kita sekarang hidup dalam di dunia global sekarang ini. Bahkan sebagian dari waktu kita habiskan di dunia maya, bukan dunia nyata, dan pasti tantangannya jauh lebih besar. Saya kira itu mungkin ya, Mas. Jadi kuasailah diri kita dengan iman, ya, perbaguslah pertemanan kita, jagalah lingkungan kita, baik lingkungan dunia nyata maupun lingkungan dunia maya. Insyaallah kita akan menjadi mahasiswa yang sukses, mahasiswa yang hebat. Jangan sampai kemudian kita kena judi online atau judol, atau kena pinjaman online. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya, judol dan pinjol itu ya. Itu kawan beradik lah ya. Saya kira itu mungkin. Baik, ini adalah kata semua untuk sesi tanya jawab kami tutup. Acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Fiandius STT kepada beliau. Kami persilakan. Dari berpuasa mari kita akhiri bersama sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan hidup kita selama ini diampuni oleh Allah, dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kebaikan dalam kehidupan kita, terlebih kehidupan kita yang akan datang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.